Rekap alur cerita The Good Nurse. Pada tahun 1996, seorang pasien yang dirawat di ICU Rumah Sakit St. Aloysius, Pennsylvania mengalami kejang. Walaupun para staf berupaya menyelamatkannya, tapi sayangnya pasien tidak tertolong. 7 tahun kemudian, yaitu tahun 2003, seorang perawat bernama Amy Lauren yang merupakan single mother sedang bertugas malam di Rumah Sakit Parkville Memorial, New Jersey. Di sana ia dikenalkan pada Charles Cullen alias Charlie, seorang perawat berpengalaman yang baru-baru ini direkrut oleh rumah sakit. Suatu hari Amy kelelahan dan memeriksakan dirinya. Di sana ia mendapati kalau ia telah mengidap kardiomiopati, penyakit jantung yang bisa berakhir serius jika tak segera ditangani. Tapi karena ia belum memiliki asuransi kesehatan, jadi ia harus merahasiakan hal ini dari rumah sakit tempatnya bekerja. Pasalnya dibutuhkan 1 tahun masa kerja agar Amy bisa mendapatkan asuransi. Sekarang ia baru bekerja 8 bulan, sehingga butuh 4 bulan masa kerja lagi. Jika rumah sakit tahu sekarang, ia bisa dipecat. Walaupun kondisinya tidak fit, ia berusaha tetap bekerja dengan baik, bertahan 4 bulan lagi, agar ia mendapat asuransi dan mampu membayar transplantasi jantung. Sayangnya Amy sempat drop di tempat kerja, dan Charlie melihatnya. Amy pun terpaksa memberitahu Charlie tentang kondisinya, serta meminta Charlie merahasiakan hal itu. Charlie pun menyemangati Amy untuk bertahan 4 bulan lagi. Ia bersedia membantu Amy di saat kerja, bahkan Charlie juga membantu Amy mengasuh 2 putrinya. Dan karena ini mereka menjadi teman dekat. Suatu hari seorang pasien bernama Anna Martinez meninggal secara tiba-tiba. Petinggi rumah sakit pun menghubungi polisi melaporkan hal tersebut sebagai bagian dari prosedur. Ketika polisi datang untuk melakukan penyelidikan, mereka kesulitan karena ternyata kejadian itu sudah berlalu selama 7 minggu. Selain itu, mayat korban juga dikremasi, dan berkas rekam medis pasien tidak lengkap. Ini tampak mencurigakan bagi polisi. Sepertinya rumah sakit menutup-nutupi sesuatu. Ketika ditanyakan, petinggi RS berkata kalau insiden itu hanya sebuah ketidaksengajaan. Tidak puas dengan pernyataan tersebut, polisi terus melakukan penyelidikan, dan mereka mengetahui bahwa ada 2 perawat yang menjaga pasien Anna pada saat itu, yaitu Amy dan Charlie. Mereka juga segera mengecek latar belakang mereka, dan menemukan kalau Charlie pernah melakukan tindakan kriminal kecil, yaitu menyayat ban mobil mantan pacarnya, namun tuntutan itu pun sudah dicabut. Polisi lalu mewawancarai Amy, sebagai salah satu perawat yang bertugas menjaga pasien Anna. Di sana Amy diberikan rekam medis pasien dan ia mendapati kalau ada insulin di tubuh Anna. Padahal pasien Anna tidak menderita diabetes. Dari Amy diketahui bahwa kelebihan insulin dapat membunuh pasien. Karena itu polisi lalu bertanya tentang Charlie yang juga merupakan perawat pasien Anna. Apakah Charlie mungkin menyuntikkan insulin? Tapi Amy berkata bahwa Charlie adalah perawat yang baik. Tidak mungkin ia melakukannya. Polisi kembali menyelidiki Charlie. Mereka menghubungi semua rumah sakit tempat Charlie dulu bekerja, tapi tak satu pun memberikan informasi yang diperlukan. Semua rumah sakit bungkam seolah-olah menutupi sesuatu dan tak ingin berurusan dengan masalah Charlie. Ini membuat semuanya tampak makin mencurigakan. Tak berapa lama ada korban yang meninggal tiba-tiba akibat overdosis insulin, yaitu pasien yang bernama Kelly. Polisi pun membujuk Amy untuk bekerja sama menangkap pelakunya yang mana mengarah ke Charlie. Amy yang merupakan teman dekat Charlie tentu tidak ingin menuduh Charlie sebagai pelaku, karena Charlie yang ia kenal sangat tidak mungkin melakukannya. Akhirnya Amy berusaha menyelidiki Charlie sendirian terlebih dahulu. Amy pun menemui Lori, yang merupakan rekan kerja Charlie di rumah sakit lama, yang juga merupakan teman lama Amy. Di sana Lori pun memberikan informasi bahwa ketika Charlie bekerja di sana, terdapat rata-rata 3 orang meninggal secara mendadak tiap bulannya. Tapi semenjak Charlie keluar, terdapat rata-rata 1 orang korban. Ini tentu menggoyahkan persepsi Amy tentang Charlie. Akhirnya diam-diam Amy bekerja sama dengan polisi. Mereka pun mulai menghubungi keluarga korban pasien Kelly untuk dilakukan otopsi. Dan benar saja, penyebab kematiannya adalah kombinasi ganda cairan insulin dan digoxin. Amy lalu mengecek ruang penyimpanan kantong infus dan menemukan kalau beberapa kantong infus sudah terkontaminasi. Ada kebocoran karena bekas suntikan di sana. Modus operandi pelaku adalah dengan mencampurkan insulin dan digoxin di kantong infus, yang mana tidak terdeteksi secara kasat mata karena berwarna bening. Tapi penemuan sejauh ini belum bisa membuktikan bahwa Charlie lah pelakunya. Beberapa waktu kemudian Charlie dipecat oleh petinggi rumah sakit, tapi bukan dengan alasan yang sebenarnya. Petinggi tentu sudah mencurigai Charlie, tapi mereka tak ingin masalah ini menjadi besar, karena akan berpengaruh terhadap reputasi rumah sakit.
Petinggi memecat Charlie dengan alasan bahwa CV yang Charlie submit saat melamar salah melampirkan tanggal masa kerja di RS sebelumnya. Dengan alasan sepele inilah Charlie dikeluarkan. Polisi sulit mendakwa Charlie sebagai tersangka karena tidak ada bukti langsung. Akhirnya polisi meminta Amy untuk membuatnya mengaku. Tapi ketika Amy berusaha mengajaknya membahas hal itu, Charlie hanya tutup mulut dan pergi. Ketika Charlie beranjak, polisi pun menangkapnya. Berharap Charlie akan mengaku saat interogasi dilakukan. Polisi punya waktu 48 jam untuk menahannya. Jika Charlie tidak mengaku, maka ia terpaksa dibebaskan. Interogasi dilakukan, namun polisi belum berhasil membuatnya mengaku secara tertulis. Akhirnya mereka kembali menghubungi Amy, mengabarkan situasi itu. Amy yang tidak ingin Charlie melakukan hal itu lagi di tempat kerja barunya, akhirnya meminta waktu pada polisi untuk berbicara pada Charlie. Di sini Amy menggunakan pendekatan yang hangat. Ia berbicara dengan Charlie sebagai sahabatnya. I'll never understand. Not how you, who's so kind and generous, how you could hurt people. Terbawa situasi yang emosional, akhirnya Charlie pun mengakui perbuatannya. Charlie tidak mengungkapkan motifnya. Ia berkata kalau ia hanya melakukannya, dan karena tidak ada yang menghentikannya. Charlie akhirnya dijatuhi 18 hukuman seumur hidup untuk pembunuhan 29 pasien, tapi sebenarnya korban yang dicurigai mencapai 400 orang. Sementara itu, Amy berhasil menjalani operasi jantung yang ia butuhkan, dan tetap menjadi perawat yang baik.